pembahasan budaya positif kepada rekan guru di sekolah kami SDN 02 Sukorejo. Mari kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang terhormat Bapak Suharyono SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sukorejo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta desiminasi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pekalongan. Selaku pembawa acara akan disampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan kepala sekolah. 3. Diseminasi budaya positif. 4. Tanya jawab. Yang kelima, penutup. Untuk kelancaran acara, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Sukorejo. Kepada Bapak Suharyono SPDSD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa bihi nasta'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru, staf karyawan TU penjaga SD Negeri 2 Sukorejo. Wabil khusus kepada calon guru penggerak beliau Ibu Novi Hapsari SPDSD. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga dapat di kegiatan dari calon guru penggerak angkatan 10 yaitu Ibu Novi Hapsari yang nanti akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif, terutama nanti adalah budaya positif yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang hasil akhirnya adalah bahwa pembelajaran berpihak kepada anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Kemudian juga di sini ada beberapa modul, khususnya adalah modul 1 modul 1 yaitu yang terdiri dari 4 submodul yang nanti akan dipaparkan lebih lanjut bagaimana kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran mampu memberikan pelayanan yang berpihak kepada anak. Nanti mari kita bareng-bareng apa yang nanti disampaikan oleh beliau Novi Hapsari selaku calon angkatan 10 dapat memberikan wawasan kepada kita sehingga apa nanti yang akan disampaikan dapat memberikan satu modal bagaimana kita menerapkan pembelajaran kepada anak didik kita sesuai dengan kelas kita masing-masing. Di sini ada materi tentang kesepakatan kelas, kemudian ada juga materi tentang segitiga restitusi. Ini sangat-sangat luar biasa materinya. Maka pada kesempatan kali ini saya mohonkan kepada Bapak Ibu guru khususnya untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi ini, dan nanti ada kegiatan tanya jawab dulu. Ada kegiatan tanya jawab, monggo silahkan panjenengan tanya tentang apa yang menjadi pertanyaan panjenengan yang sekiranya nanti bisa dijawab oleh beliau Ibu Novi sehingga dapat menguasai apa yang nanti disampaikan dan dapat kita terapkan di dalam pembelajaran kita. Saya kira untuk
bahasa pengantar dari saya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi, dan saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Suharyono SPDSD. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 kepada Ibu Novi Hapsari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 02 Sukorejo, Bapak Suharyono SPDSD, serta yang saya hormati semua rekan-rekan guru karyawan SDN 02 Sukorejo, serta tamu hadirin dari TK Pertiwi Sukorejo. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat sehat, sehingga pada hari ini, khususnya pagi ini, kita dapat berkumpul bersama di aula SDN 02 Sukorejo untuk menghadiri acara diseminasi modul 1.4 budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10, yaitu saya sendiri, Novi Hapsari. Hari ini saya akan mencoba memberikan penjelasan materi yang telah saya pelajari selama mengikuti program guru penggerak. Sebelum kita memulai acara, sekiranya ada kesepakatan forum diseminasi agar waktu dan acara bisa berjalan dengan lancar. Ini yang sudah saya buat ada 4. Sekiranya Bapak Ibu mau menambahkan juga bisa. Untuk yang pertama, menghargai siapapun. Maksudnya di sini siapapun yang sedang berbicara tentunya harus didengarkan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, berpakaian rapi dan sopan. Ya, terima kasih sudah berpakaian rapi dan sopan untuk menghadiri acara hari ini. Boleh makan minum dengan tenang. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Bapak Ibu, monggo. Atau sudah cukup? Report? Cukup? Bisa dilanjutkan. Dalam modul 1.4 kita belajar budaya positif. Kira-kira budaya positif apakah sudah terterap di SD kita ya Bapak Ibu? Sampun apa dereng ya? Sampun. Terima kasih. Sepertinya ya kita sebagai Bapak Ibu guru sudah menerapkan tanpa kita sadari, di mana budaya positif itu bagaimana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dijabarkan dalam konsep budaya positif yang terdiri dari 6 item. Yang pertama, disiplin positif. Kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Dan 4, kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu sesuai kemampuan yang telah saya pahami di modul 1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin dalam memberikan pengajaran pada anak agar anak bertanggung jawab pada dirinya sehingga tumbuh secara mandiri, maksudnya kesadaran dari diri sendiri. Bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan yang anak percayai. Lanjut. Nah, bagaimana disiplin positif bisa terlaksana dengan baik? Disiplin positif kira-kira berasal dari Sinta ya? Apakah dari luar atau dari dalam? Kira-kira, monggo bisa dijawab. Dari dalam diri sendiri. Dari dalam diri sendiri ya. Bagaimana kita bisa berdisiplin kalau motivasinya bukan dari diri sendiri? Kira-kira berjalannya bisa lancar napa mboten? Mboten. Berarti memang
disiplin adalah mengacu pada keinginan diri untuk berbuat yang baik. Disiplin positif lebih mengarah ke disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan. Tentunya tindakan yang baik nih. Bagaimana kita akan bersikap seperti ini, apa baik atau tidak, itu yang pasti dari diri kita, tidak bisa dari orang lain. Kalau orang lain yang membuat kita disiplin, tentunya ada sesuatu yang diharapkan dari situ. Tapi kalau dari diri kita, insya Allah akan berjalan lancar dan berkelanjutan. Disiplin diri membuat murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa motivasi yang hadir dari diri sendiri akan lebih mengena dan berkelanjutan, bukan akibat paksaan ataupun ujian dari orang lain. Sesuai pembelajaran dengan paradigma baru, untuk membangun budaya yang positif, sekolah tentunya perlu menyediakan sarana prasarana yang baik untuk anak didik kita. Bagaimana didik kita merasa aman, nyaman, sehingga mereka pun bisa bertindak secara positif. Biasanya disiplin diri ataupun disiplin positif dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini yaitu kontrol Bapak Ibu guru untuk mewujudkan murid atau peserta didik yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Itu biasa kita gaungkan ya. Setiap kita masuk kelas biasanya ada yang berbentuk lagu ataupun model yang lain. Bukan hanya kita nyanyikan, namun kita harus bisa mewujudkan bahwa anak-anak didik kita memiliki karakter profil pelajar Pancasila yang bisa bermanfaat, berkelanjutan sampai di masyarakat kelak. Kinten-kinten profil pelajar Pancasila wonten sing apal? Monggo, Bu Heni. Kurang apal. Sinten nggih? Sinten? Bu Leli. Sak apal? Mandiri, terus gotong royong, kreatif, apalagi berpikir kritis, beriman dan bertakwa, yang Maha Esa. Terus satu lagi apa ya? Terima kasih. Apa yang menambahkan? Langsung setelah saya sebutkan dari pertama itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berpikir kritis, dan terakhir kreatif. Terima kasih untuk Bu Leli dan Bu Titi atas pendapatnya nggih. Ini sering kita biasanya anak-anak kelas 1, kalau saya mengajar di kelas 1, saya nyanyikan di kelas 1. Tapi dengan maksud mereka memahami dan bisa menerapkan. Nah, ini adalah profil yang kita harapkan menjadi karakter anak didik kita di masa mendatang. Motivasi, kira-kira apa sih motivasi? Monggo bisa menjawab yang dimaksud motivasi. Pripun nggih? Dorongan dari dalam diri sendiri. Oke, dorongan dari diri sendiri nggih. Sinten badhe menambahkan motivasi? Monggo, Bu Nita. Lanjut. Motivasi leres nggih. Motivasi dorongan. Apa sih yang akan saya lakukan, itu bisa berarti bagaimana kita akan melaksanakan sesuatu tanpa adanya motivasi, tentunya tidak bisa berjalan. Next. Motivasi perilaku manusia terdiri dari, biasanya motivasi ini kan ada yang berasal dari dalam diri, ada yang dari luar. Seperti tadi mulai dibilang ya, untuk bertindak. Nah, motivasi ini ada 3
tapi nanti dikelompokkan menjadi dua. Bagaimana anak didik kita melakukan sesuatu itu untuk apa? Kalau misal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, biasanya Bapak Ibu guru wonten sing ngai hukuman mboten orang kerjaan PR. Mboten nggih, zaman saiki nek dihukum berkait malah orang kerjaan sekalian. Lah biasanya kalau anak-anak ini dikasih tugas terus menghindar, dia sedang menghindari ketidaknyamanan. Dia lebih baik aku ngerjani daripada aku dihukum. Berarti ada sesuatu yang dari luar, bukan dari diri sendiri. Nah, itu namanya motivasi ekstrinsik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya nek mun sing ngerjakan PR, supaya sing PR wis rampung kok tak kayak permen, misal seperti itu. Itu berarti ada sesuatu yang diharap dari luar. Berarti anak-anak ini mengerjakan tugas baik itu di sekolah maupun di rumah, tapi ada harapan lain yang dikasih orang lain. Itu motivasinya yang timbul berarti dari luar, belum dari diri sendiri, dan termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, yang lebih bagus adalah bagaimana seseorang itu bertindak atas kemauan diri untuk kebaikan dirinya ataupun berimbas kepada orang lain, yaitu masuk motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti motivasi yang hadir itu dari diri sendiri untuk kebaikan dirinya juga bisa berimbas kepada orang lain. Berarti misal contoh mawon nggih dikasih PR. Aku mau ngerjakan PR karena saya senang materi ini ben aku bisa. Kalau sudah bisa tentunya anak-anak kan bangga mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Tapi kalau timbangan untuk dihukum, jadinya dia mengerjakan tapi beda niat. Nah, itu yang diharapkan anak akan tumbuh motivasi intrinsiknya untuk kebaikan dia dalam pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup, lanjut Bu. Tadi berkaitan dengan motivasi. Bagaimana anak-anak didik kita karena kita di lingkungan sekolah bisa menumbuhkan motivasi intrinsik terkait nanti saat pembelajaran berlangsung, kaitannya dengan pembelajaran itu bisa berjalan dengan seperti apa. Maka kita membutuhkan motivasi pada anak dengan sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat keyakinan ataupun kesepakatan untuk anak didik kita. Berarti nanti keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dilaksanakan bersamaan apa khusus untuk murid Ibu Bapak? Bersamaan ya. Keyakinan kelas adalah harapan bersama semua warga kelas sebagai sebuah tujuan yang ingin dicapai untuk mewujudkan berdasarkan nilai kebajikan. Di sini yang berperan dalam pembentukan keyakinan kelas adalah Bapak Ibu guru. Dengan cara bagaimana kita menyatakan keyakinan atau kesepakatan bersama dulu. Kita sepakat nilai apa yang akan kita terapkan, poin apa yang akan kita terapkan di kelas. Kalau kesepakatan itu datang dari anak didik kita, tentunya mereka nanti akan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dalam diri. Oh iya, kan kita sudah sepakat kemarin, misal dalam belajar harus seperti apa. Apakah kita belajar sambil bermain seenaknya atau bermain dalam kategori positif. Dalam pembentukan keyakinan ataupun kesepakatan kelas, tentunya menggunakan kata-kata yang positif nih, dan bagi kelas sesuai dengan kelas yang dibutuhkan. Jika kelas 1 mungkin jangan terlalu banyak, mudah dihafal. Mungkin kalau kelas tinggi akan lebih banyak lagi karena memang daya pikirnya, daya tangkapnya, daya ingatkan kan lebih dari anak yang bawah. Antara lain poin-poin dalam kesepakatan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Poin
poin penting yang ada di sini berarti kita harus melibatkan warga. Berbeda dengan peraturan misal. Kalau peraturan kira-kira yang membuat sinten nggih? Guru sekolahan. Sekolahan atau bapak ibu guru. Nah, jika peraturan yang membuat sekolah biasanya seperti itu sekolah atau bapak ibu guru tanpa melibatkan siswa, maka murid kebanyakan tidak ada motivasi dari diri dalam melaksanakannya. Dia memiliki motivasi ekstrinsik dari luar. Makanya banyak anak-anak yang melanggar aturan. Tapi kalau kesepakatan kelas diharapkan menggunakan terlibatnya siswa dalam pembuatan, insya Allah di situ nanti akan timbul motivasi intrinsik untuk berbuat sesuai yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini kita membuat dalam pernyataan positif. Kalau peraturan biasanya kan menggunakan kata tidak, atau dilarang. Biasanya nih ada kata-kata tidak atau dilarang, itu justru anak penasaran. Nah, apa sih kok orang itu? Nah, akhirnya dia melanggar. Nah, itu akhirnya yang terjadi nanti hukuman. Kalau menggunakan kalimat positif, misalnya berpenampilan rapi. Anak-anak kan jadi, oh iya penampilanku rapi. Kalau tidak boleh menggunakan ini misal, makanya, nah apa sih orang-orang nganggo iki? Biasanya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak dilanjut ya, monggo Bu. Hari ini Bu Novi ingin kita bersama-sama membuat kesepakatan apa sih tujuannya kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas yang bersama. Sesuai harapan semua pinter dan sesuai nanti bukan peserta. Kamu tuliskan apa sih harapan kamu waktu kita belajar? Kamu dari mulai? Video tadi yang sudah Bapak Ibu lihat bersama adalah proses kegiatan pembuatan keyakinan kelas di kelas 1. Surat pendapat yang sudah saya laksanakan, anak-anak menuliskan. Nah, jadi yang mereka tuliskan kita akan mengumpulkan biar tidak terlalu banyak, maka disimpulkan menjadi 4 poin. Dimana yang pertama, menghargai guru atau teman. Maksudnya apa? Saat kita melaksanakan pembelajaran, kita saling menghargai. Berarti begitu guru menjelaskan atau memberikan materi, anak-anak mendengarkan ataupun menyimak. Dan begitu pula kalau anak-anak sedang berpendapat, kita sebagai guru harus mendengarkan pendapat mereka, menerima dan mungkin memberikan umpan balik atas pendapat mereka. Yang kedua, pembelajaran kelas yang nyaman, terus suasana kelas bersih, dan yang terakhir belajar dengan gembira. Maksudnya apa? Biar anak-anak tidak ada rasa tertekan ataupun malas nih. Kalau belajarnya kayaknya ditekan dunia galak, mesti lari-lari, anak-anak akan malas untuk belajar di sekolah. Mereka lebih menyukai belajar dengan gembira, maka akan timbul motivasi intensif untuk belajar lebih baik lagi. Nah, dari kami pegang ya, melihat yang di depan ngomong terus. Nah, kita sedikit dulu dan rada-rada tersenyum. Saya akan mencoba memberikan ekspresi. Kalau saya seperti ini, coba kita menyebut kapas, kipas,
kapok. Kira-kira bisa kita coba dulu ya. Kipas, kapas, kapok. Kita bisa mulai. Ya, 1, 2, 3. Kipas, kapas, kapok. Kipas, kapok. Kapas. Kipas, kapas. Kipas, kapok. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk semua, luar biasa. Tentunya ini bisa diterapkan pada anak didik kita saat pembelajaran sudah mulai memanas ya. Biar anak-anak tidak sepanas, bersemangat lagi kita berikan speaking dan berbagai macam speaking yang lainnya. Kita tadi sudah merasa senang ya ada speaking meskipun hanya sebentar. Kita lanjutkan ke materi kebutuhan dasar manusia. Terkait tadi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama murid kita. Berarti bagaimana kebutuhan dasar manusia, terutama untuk anak didik kita saat pembelajaran terpenuhi. Mungkin seperti itu. Nah, apa sih kebutuhan? Kinten-kinten apa maksud kebutuhan? Bapak Ibu? Kebutuhan itu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Terima kasih, bisa. Siapa lagi yang mau menambahkan, monggo? Bisa? Ya, monggo. Sesuatu yang harus dipenuhi. Bisa. Oke, terima kasih untuk semua jawabannya. Kebutuhan dasar manusia, boleh masuk kebutuhan sesuatu yang harus terpenuhi, boleh. Tapi sesuatu yang kita butuhkan, boleh. Next, Bu. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan tentunya memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini berarti untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kebutuhan itu terpenuhi dengan baik? Nah, kita tentunya harus melakukan tindakan. Misalkan seperti orang tua, kebutuhan keluarga apa? Tentunya kan butuh untuk hidup ya. Maka sebagai orang tua tentunya melakukan tindakan dengan bekerja agar mendapatkan penghasilan untuk menghidupi anaknya. Nah, untuk anak-anak, apa kebutuhan mereka saat pembelajaran? Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan mereka? Di sini kebutuhan manusia atau kebutuhan dasar ada 5, di mana ada yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Untuk bertahan hidup terkait dengan kebutuhan pokok kita. Bagaimana bisa bertahan hidup? Tentunya manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Nah, untuk kasih sayang, biasanya itu anak-anak kalau di rumah ya berarti membutuhkan perhatian orang tua. Bagaimana dia merasa disayangi orang tua. Ketika pula di sekolah, bagaimana anak-anak itu merasa tenang hatinya, diperhatikan Bapak Ibu guru, terpenuhi, diterima sama kelompok mainnya, tidak dibeda-bedakan. Nah, itu rasa kasih sayang di situ. Yang berikutnya adalah kesenangan. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu dengan rasa senang, dengan lepas, bermain humor, tertawa bersama. Yang berikutnya kebebasan. Bagaimana anak-anak itu bisa mandiri, memilih. Nah, dalam pembelajaran kurikulum merdeka ada kebebasan anak-anak untuk bisa belajar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tentunya kebebasan yang terkendali, bukan kebebasan bablas tanpa ada kendali dari Bapak Ibu guru. Kebebasan dengan ketentuan tersendiri. Yang berikutnya penguasaan terkait harga diri. Biasanya anak-anak kita berbicaranya pada anak didik kita nih, bagaimana anak-anak akan memberikan iki loh
saya bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, di sini ada studi kasus yang ingin saya paparkan. Victor adalah murid kelas 1. Saat jam istirahat, Mirna dan temannya mengadu kepada Bu Ida sebagai guru kelas 1. Mirna mengatakan jika mainan yang baru saja ia beli diminta paksa oleh Victor. Bu Ida mendengarkan cerita Mirna dan mengatakan jika nanti selesai pembelajaran akan bertanya pada Victor terkait tindakannya. Kira-kira jika Anda sebagai Ibu Ida, apa yang akan Anda lakukan pada Victor? Kira-kira apa Bapak Ibu Guru sama si Victor tadi? Kira-kira Bapak Ibu Guru akan bagaimana? Bisa dijawab? Apa yang akan dilakukan pertama kali pada Victor? Monggo Bu. Jika saya sebagai Bu Ida akan menanyakan kepada Victor, mengapa Victor kamu kok mengambil mainannya Mirna? Seperti itu. Ya, terima kasih untuk jawabannya, sangat luar biasa. Mungkin yang kedua ada faktor lain kenapa kok merebut mainannya siapa itu Mirna, mungkin suka mainan tersebut. Terima kasih Ibu, jawabannya sangat luar biasa. Nggih. Jika menjadi Bu Ida mungkin bisa bertanya nih, kira-kira nangko sih kok ngono, mungkin seperti itu bertanya. Apa alasan yang dilakukan Victor? Yang kedua, seperti Ibu kami bilang, mungkin menyukai mainan yang dimiliki temannya, bisa jadi seperti itu. Dari studi kasus tadi, bisa saja Victor melakukan sesuatu karena dia ada yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kira-kira mungkin ya, Victor senang jika temannya marah mengadu pada Bapak Ibu Guru. Jika mengadu tentunya Bapak Ibu Guru kan akan menemuinya, menanyakan. Nah, dia senang jika Bapak Ibu Gurunya memanggil terus berbicara dengan Victor. Di sini Victor sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan, yaitu kasih sayang, mungkin perlu diperhatikan. Seperti itu. Jadi dia sedang memenuhi kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima oleh Bapak Ibu Guru juga teman-temannya. Ingin diperhatikan. Bisa jadi seperti itu. Jika itu dilakukan tidak sering ya, kalau setiap kali berarti ada apa di anak ini dari rumah. Bisa jadi seperti itu karena tidak semuanya kan terjadi di sekolah. Mungkin dari rumah ada sesuatu. Mungkin memang orang tuanya kurang memperhatikan anak ini juga bisa. Jadi dia bagaimana saya bisa diperhatikan sama orang-orang yang dekat dengan saya. Mungkin seperti itu. Yang kedua, Victor sengaja mengganggu teman agar temannya menjadi takut padanya. Kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Victor berarti kebutuhan untuk menjadi penguasa atau menjadi pemimpin. Anak-anak dengan karakter yang jiwa kepemimpinannya kuat bisa di kelas untuk dijadikan sebagai pengurus kelas, misalkan ketua kelas juga bisa. Jadi tersalurkan apa yang kebutuhan harus dipenuhi bisa tersalurkan dan terpenuhi. Jadi dia tidak begitu saja nakal temannya tanpa sebab. Tentunya ada sebab. Nah di sini kita bagaimana bisa mengetahui dengan gamblang atau detail apa sih yang menjadi alasannya? Nanti akan kita lanjut di materi berikutnya. Posisi kontrol restitusi mungkin termasuk hal baru, kenapa sudah terbiasa didengar nggih? Baru nggih, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol kira-kira terkait apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Posisi kontrol guru, bagaimana seorang guru bisa memberikan semacam kendali, dalam artian bisa memberikan rasa yang baik saat anak melakukan tindakan, bisa memberikan jalan keluar terbaik, tapi posisi kontrol ini tidak dikendalikan dan hanya guru yang memiliki, harus ada dari motivasi anak. Nah, bagaimana penjelasan dari posisi kontrol yang ada 5 ini?
Yang pertama adalah penghukum. Bagaimana seorang penghukum itu nanti memberikan aturan pada anak didiknya, nanti selanjutnya ada. Yang kedua pembuat merasa bersalah harusnya nggih. Yang ketiga posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Di sini ada semacam studi kasus murid tidak memakai atribut saat upacara bendera. Anggaplah kita sedang melaksanakan upacara bendera. Ada seorang anak yang tidak mengenakan topi misalnya. Di saat Bapak Ibu Guru memegang kontrol posisi penghukum, kira-kira Bapak Ibu Guru akan memberikan apa? Atau pastinya marah nih, jenengan penghukum. Maka biasanya kalimat yang diucapkan di hormat pada bendera selama 1 jam. Kamu harus hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak menggunakan topi. Nah itu biasanya penghukum seperti itu. Langsung, maka anak akan merasa apa kira-kira kalau mendapat hukuman seperti itu? Takut, malu, paling itu takut sama siapa? Ya sama Bapak Ibu Guru. Malu sama siapa? Teman-teman. Nah, makanya kita berusaha untuk menghindari posisi kontrol penghukum karena efek yang ditimbulkan itu sangat-sangat luar biasa bagi diri murid. Dia akan merasa menjadi murid yang penakut dan bersalah, pastinya itu malu. Itu yang akan dirasa dan tidak bisa terhenti hanya sebentar. Bisa jadi terngiang dalam pikirannya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Mungkin bisa kalimatnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, tetapi kamu selalu membuat kecewa. Kalimatnya halus, tapi anak ini merasa, yo, aku salah yo rambut topi. Akhirnya Pak Guru jengkel, tapi jengkelnya halus. Kalimat yang diucapkan pun halus, tapi akan membuat anak tersebut merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Nah, dalam posisi teman, kalimat yang diucapkan itu tidak keras, cenderung humoris. Dalam posisi ini biasanya anak-anak akan ketergantungan dengan guru tersebut yang menjadikan mereka teman. Jadi posisi kontrol teman tidak menumbuhkan motivasi intrinsik, hanya ketergantungan pada anak. Biasa kalimat yang diucapkan, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu, sekali ini saja. Jadi kita berbicara seperti dengan teman kita. Mungkin terasa enak ya didengar, tapi efek yang ditimbulkan nanti anak tersebut ketergantungan. Dan jika tidak ada Bapak Ibu Guru yang menggunakan posisi kontrol teman di sampingnya, atau dia akan bertemu guru lain, maka akan berbeda. Dia tidak akan percaya dengan guru lain. Saya sama Pak itu aja, atau Bu itu aja, dia baik kok sama aku. Nah itu nanti ketergantungan efeknya. Yang berikutnya adalah posisi kontrol pemantau. Biasanya untuk pemantau menggunakan checklist atau data-data. Wis ping piro wis salah bocah macam biasanya. Nah yang diucapkan berarti berapa kali kamu telah melanggar peraturan sekolah. Konsekuensinya apa? Kita membutuhkan konsekuensi dari anak itu. Mungkin posisi pemantau agak lebih bagus ya, karena dia mengingatkan pada anak tersebut kesalahan atau kesalahan tindakan yang pernah dilakukan. Namun ini juga terkait dengan konsekuensi, termasuk apa sih ganti ruginya kamu sudah melakukan ini, berarti harus memperbaiki dengan seperti ini. Dan yang posisi terakhir, manajer, di mana posisi manajer adalah posisi yang bisa saling berkolaborasi dengan anak didik untuk anak didik tersebut menemukan bagaimana tindakan yang telah dia lakukan bisa diatasi dengan prinsip-prinsip atau nilai kebaikan yang mereka yakini sendiri. Jadi anak tersebut melakukan tindakan yang kurang baik. Guru membantu anak tersebut bagaimana menemukan cara biar tindakan yang tidak baik itu jangan dilakukan. Tapi jalan keluar dia menjawab sendiri. Nah kira-kira seperti apa? Mungkin pertanyaannya yang diucapkan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Kalimatnya biasa,
tidak dengan marah, tidak juga dengan teman, tapi akan menumbuhkan anak ini sadar, oh iya saya sudah melakukan ini, saya harus seperti ini agar tidak melakukan kesalahan yang sama, mungkin seperti itu. Nah, setelah kita membahas 1-5 posisi kontrol, Bapak Ibu guru ada di posisi yang mana kira-kira yang selama ini sudah dilaksanakan dalam pembelajaran? Penghukum, pemantau. Sama Bapak Ibu, sebelum saya belajar saya pun sama. Karena apa? Kepingin anak didik kita itu lebih baik. Kita menggunakan prinsip penghukum, bukan berarti kita marah atau benci, tapi tentunya kan kita ingin anak didik itu sesuai aturan. Nah, sesuai aturan ini ternyata efek yang ditimbulkan ke anak itu tidak tepat atau kurang baik, karena mereka akan merasa bersalah, malu sama teman-temannya. Yang diharapkan berarti posisi kontrol untuk Bapak Ibu guru adalah sebagai manajer, agar bisa menjadi coach bagi anak didik kita untuk menemukan apa yang menjadi solusi dari permasalahan mereka masing-masing. Kita lanjut dengan posisi kontrol kita. Posisi kontrol apakah aku? Bapak Ibu coba menjawab dalam hati ya. Nanti kita cocokkan. Kita hanya bermain, tapi insya Allah itu bermanfaat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa? Ada dalam ingatan aja nanti kita. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa? Berikutnya, konsekuensinya apa? Boleh dijawab. Kira-kira posisi kontrol yang mana ini? Kalau menanyakan konsekuensi, manajer. Ada lagi? Pemantau. Coba nanti kita cocokkan. Lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Oke, ada ayolah ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Lanjut. Nah, bagaimana Pak jawaban Bapak Ibu kira-kira tadi sudah sesuai atau belum? Tapi bukan berarti saya paling benar ya. Kita sama-sama belajar. Saya telah belajar, saya mengimbaskan ke Bapak Ibu guru. Tentunya jawaban Bapak Ibu guru tepat semua. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kan anak-anak akan merasa, yo gara-gara aku di guru ini kecewa. Dia akan membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi penghukum. Konsekuensinya apa? Pemantau selalu menanyakan konsekuensinya apa dari yang sudah dilanggar tersebut. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Itu sebagai teman. Dan terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu sebagai posisi manajer. Berharap kita memberikan pertanyaan atau sedikit umpaman ya, biar anak itu menjawab sendiri. Kira-kira aku salah ini, aku kudu bagaimana biar tidak terulang lagi. Dari tadi posisi kontrol terkait nanti bagaimana kita telah menguasai posisi kontrol yang baik untuk selanjutnya menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah pada murid. Kaitannya berarti dari posisi kontrol yang sudah kita laksanakan nanti masuk ke segitiga restitusi, cara penanganan tindakan yang salah pada murid. Nah, sudah pernah mendengar segitiga restitusi Bapak Ibu? Boleh. Segitiga restitusi merupakan dialog yang dilakukan guru bersama murid dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini biar anak tersebut menemukan nilai-nilai kebajikan dan mereka menerapkan agar bisa bertanggung jawab dengan diri mereka sendiri, tidak melakukan tindakan yang salah. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan atau ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana anak-anak yang tadinya merasa salah, merasa gagal bisa menjadi orang yang sukses dulu. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memberikan penguatan pada anak. Memang melakukan tindakan salah itu boleh
Tetapi bukan berarti kita mengiyakan ya anak didik kita berbuat salah tidak apa-apa, bukan seperti itu. Tapi biar anak-anak ini merasa tenang dulu. Tindakan salah mungkin tidak apa-apa, tetapi nah ada di belakangnya mereka harus bagaimana. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah tadi seperti yang sudah kita bahas di depan, bahwa setiap kelas ataupun sebelum pembelajaran kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, nanti anak-anak yang melakukan tindakan yang salah dikaitkan kembali. Kita pernah membuat kesepakatan di kelas, keyakinan apa yang sudah kita buat untuk kamu tidak melanggar ataupun melakukan tindakan yang salah. Yang pertama, langkahnya menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Tapi biasanya Bapak Ibu guru ataupun kita sebagai orang tua di rumah, namanya anak berbuat salah bukan berarti proses pembelajaran biasa nih. Ternyata itu apa yang mereka lakukan, ya mereka sedang berproses untuk belajar lebih baik lagi. Nah di sini biasanya kalimat yang diucapkan untuk yang menstabilkan identitas, berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Namun bukan berarti berbuat salah tidak apa-apa terus yuk salah terus, bukan ya. Nanti ada validasinya lagi. Maksudnya ini untuk menenangkan anak. Kalau kita mau berbicara dengan anak yang bersalah terus marah-marah, tentunya anaknya malah akan membohongi kita. Dia akan menjawab bagaimana dia berperilaku baik, tidak akan menemukan kejujuran pada anak. Nah dalam langkah segitiga restitusi ini kita biar menemukan kebaikan anak, biar anak itu mau jujur dan berbicara apa adanya, sehingga nanti terakhir kalinya dia bisa menemukan nilai karakter yang baik untuk mewujudkan pribadi yang lebih baik dan meninggalkan kesalahan yang untuk tidak diulang. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah di sini dari kesalahan tadi, setelah anak tenang, kita memvalidasi. Nah apa yang mau berbuat salah? Ada apa? Mungkin di sini ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku adalah sebuah upaya dalam memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Seperti tadi ada 5 kebutuhan manusia. Jika ingin memenuhi, biasanya ada sesuatu yang dilakukan ya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Demikian pula dengan anak. Biasanya dia melakukan sesuatu karena ada tujuan yang ingin dipenuhi. Cuma kita sebagai bapak ibu guru kadang tidak paham bocah itu butuh apa. Lah makanya perlu ada segitiga restitusi untuk terakhirnya memahami apa yang mereka butuhkan. Biasanya di sini akan berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya biar dia itu kok iya aku hanya kayak gini kok, enggak seperti itu. Hanya biar dia tenang. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Nah, biar anak itu mengucapkan apa sih yang menjadi poin pokok kok yang melakukan tindakan seperti ini, apa sih, mengapa, seperti itu. Biar anak pelan-pelan menjawab. Dan selanjutnya ya. Yang terakhir setelah tadi memvalidasi tindakan yang salah, maka langkah terakhirlah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ada motivasi dari dalam untuk memperbaiki segala tindakan yang telah dilakukan. Nah di sini Bapak Ibu guru dalam praktek pendidikannya mungkin bisa menanyakan apa yang sudah mereka buat, apakah sudah sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Mungkin seperti itu. Biasanya kita akan mengucapkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dan tidak hanya segitiga restitusi dilakukan di sekolah, mungkin bisa juga di rumah dengan anak-anak kita, agar anak-anak itu tumbuh dengan nilai keyakinan yang baik untuk berkelanjutan. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, baik di rumah maupun di sekolah. Di sini saya akan memaparkan apa yang sudah saya laksanakan terkait siswa yang melaksanakan tindakan kurang baik. Bapaknya dilepaskan tenang.
buang sampah caranya ya tadi teman yang tidak apa ada berarti menurut cara tempat sampah. Kalau sampahnya dibuang sembarangan, terus pelaku dibuang kotor. Kalau kotor berarti bagaimana ya? Fokus. Sudah fokusnya tidak? Tidak. Berarti lagi apa harus buang sampah? Katakan tidak tahu ya tidak. Nah, kita jelas ini. Masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Kalau tadi kata berarti tidak sesuai ya dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang mana yang belum sesuai? Buat suasana ya bersih. Kalau sampahnya diolah, olahnya kemana? Masih ada yang mau disampaikan lagi? Demikian tadi video penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Waktu itu saat sambil istirahat itu Caca dan teman-temannya itu menemui saya mengatakan jika Alka telah mengganggu mereka bermain dengan melemparkan sampah kertas. Kemudian saya mencoba ngobrol ya, berbicara dengan Alka apa yang menjadi alasannya dan menanyakan apakah yang sudah dilakukan itu sesuai dengan kesepakatan atau belum. Nah, dari tindakan yang saya laksanakan berdasarkan segitiga restitusi, berharap si Alka ini tidak mengulangi lagi tindakannya, dan tidak mengulangi itu tumbuh dari motivasi pribadinya dia atau motivasi intrinsiknya, agar anak ini, oh iya, saya sudah melakukan kesalahan tapi bisa diperbaiki, tidak merasa bersalah terus. Jika saya langsung ke posisi penghukum, tentunya kan akan memarahi. Kalau langsung memarahi, anak itu masih berbohong. Enggak bu, saya enggak buang sampah atau enggak mengganggu teman. Pasti seperti itu. Tapi kalau ditanya, dia akan mengeluarkan apa yang menjadi alasannya dan bagaimana selanjutnya mau mengulang lagi atau tidak, dan apakah sudah sesuai dengan kesepakatan. Tadi anaknya menjawab tidak. Mungkin seperti itu, dan bisa Bapak Ibu lakukan atau dilaksanakan di kelas masing-masing ya. Mungkin tahap demi tahap, karena kita akan masih proses belajar. Sama, saya pun masih proses belajar. Dan di sini saya bukan metering ya, bukan metering, cuma saya hanya menyampaikan atau mengimbaskan pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Ini sebisa saya imbaskan ke Bapak Ibu guru, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Ya, di sesi yang terakhir ini saya akan memberikan kesimpulannya nih, bahwa dalam penerapan program budaya positif hendaklah guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tentunya kontrol yang baik yaitu manajer, bagaimana dirinya sebagai among. Kita ngomong sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru adalah sebagai penuntun murid, memberikan rasa kemerdekaan, kebebasan agar murid itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, merdeka,
dan bertanggung jawab pada dirinya juga masyarakat kelak. Nih, di sini sebagai posisi control manager untuk menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Setelah paparan atau pengimbasan yang saya sampaikan, tentunya ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan Bapak Ibu. Selagi saya bisa menjawab, saya akan mencoba menjawab semaksimal mungkin. Untuk ini, untuk diseminasi saya sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih. Nanti akan dibuka untuk sesi tanya jawab. Terima kasih saya haturkan untuk Bapak Suharyono juga rekan-rekan semua yang telah hadir. Semoga pengimbasan atau diseminasi yang saya laksanakan membawa manfaat untuk kebaikan kita semua. Tentunya dalam memberikan pembelajaran untuk anak didik agar lebih memberikan kemerdekaan untuk anak, berpihak pada anak. Terima kasih. Bila ada kekurangan atau salah ucap yang saya ucapkan baik sengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya sesi tanya jawab, monggo barangkali ada yang mau bertanya sebisa mungkin saya jawab, atau di sini kan ada pakarnya nih, Pak Suharyono bisa membantunya. Monggo, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Bu Witri Pak, mau bertanya? Bukan nih? Atau sudah dicukupkan sampai di sini? Karena Bapak Ibu tidak ada yang bertanya, mungkin materinya sudah paham ya. Tadi saya menjelaskan di segamblang-gamblangnya. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, saya cukupkan acara diseminasi sampai saat ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga membawa manfaat. Alhamdulillah kita sudah sampai di acara penutup. Sungguh luar biasa pemaparannya sehingga kami bisa mendengarkan dan menyimak dengan jelas. Untuk acara yang selanjutnya yaitu memasuki acara penutup, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas pemaparannya dari Bu Novi Hapsari, SPDSD, dan tepuk tangan buat Bu Novi Hapsari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.